Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'an. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Asyhadu an la ilaha illallah khaliqu hadhil akwan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila kafatil insi wal jan wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir secara langsung di masjid ataupun melalui Zoom virtual, mudah-mudahan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semua amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berdoa mudah-mudahan di hari-hari ke depan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan lahir batin untuk bisa menyempurnakan ibadah di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita perbanyak sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tadabburi Al-Qur'an, semua ayat yang berbicara tentang ibadah umumnya lompat-lompat. Ya. Contoh ibadah yang paling agung salat. Ada di surah Al-Baqarah, ada di surah Ali Imran, ada di surah, sampai ada yang lompat jauh ke juz 29. Ya, ketika penghuni neraka Sakor ditanya oleh Allah, oleh penghuni yang lain, "Masalakakum fi Sakor?" Apa yang menyebabkan kalian berada di neraka Sakor? Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami dulu ketika di dunia orang lain sholat, kita malah nggak pernah salat. Ya. Ada lagi di juz 30, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Juga sama, zakat, haji, ya, ayatnya lompat-lompat. Tapi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat-ayat tentang puasa itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihimpun di satu tempat, satu surat secara berurutan, yaitu di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Ya, yang tadi kita baca itu semuanya disebutnya oleh para ulama dengan ayatus siyam, ayat-ayat tentang puasa di bulan Ramadan. Plus satu lagi ditambah satu surat yang insya Allah rata-rata kita hafal, yaitu surah apa? Surah Al-Qadar. Ya, ini penjelasan lebih detail lagi terkait dengan malam Lailatul Qadar. Nah, pada pagi hari ini kita akan coba membaca tafsiran para ulama terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 185 sampai 186, dan nanti insyaallah kita akan menekankan terhadap apa saja yang mesti kita lakukan, amal yang agung yang jangan sampai kita lewatkan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala,
Syahru itu artinya bulan. Ya, jadi kalau ada yang namanya fasyahrul, nah itu bapak bulan. Ya kan? Syahru apa? Syahru Ramadhana, bulan Ramadan, alladzi di mana unzila diturunkan. Ya, fihi di dalamnya Al-Qur'an, yaitu apa? Al-Quran. Jadi kalau kita ditanya kapan diturunkannya Al-Quran, nah, jawabannya di 185 Pak, di bulan Ramadan. Ya, Al-Quran itu fungsinya sebagai apa? Hudal linnas, ya, memberi petunjuk untuk seluruh manusia. Ya, jadi boleh jadi ada orang-orang yang dia tidak beriman, tapi dia main comot-comot tuh. Ada sunnatullah yang ada dalam Al-Quran. Boleh jadi sadar atau tidak, ya, karena kata Allah linnas, semua yang beriman dan yang tidak beriman. Kalau yang tidak beriman saja bisa dapat hidayah, apalagi yang beriman mesti semakin menguatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bayyinatin, dan sebagai apa? Penjelas. Karena nanti dalam Al-Quran para ulama tafsir mendefinisikan ada ayat-ayat muhkamat pasti, ya. Seperti apa? Hukum sholat 5 waktu itu sudah muhkamat pasti, nggak ada lagi perbedaan makna. Dan ada ayat-ayat yang disebut dengan mutasyabihat. Contohnya misalkan Al-Qur'u itu maknanya haid atau suci dari haid. Nah, itu masih termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ya. Wa bayyinatin, dan sebagai penjelas, minal huda, daripada hidayah itu, wal furqan, dan juga sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Makanya kata Allah, faman syahida, maka barang siapa syahida menyaksikan, minkum di antara kalian, asyhara, yaitu bulan, maksudnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ya, jadi ini ayat 185, siapa yang menyaksikan bulan Ramadan dengan melihat hilal, dan kalau hilal tidak terlihat disempurnakan dengan 30 hari, nah, maka dia hendaklah berpuasa. Wa man kana maridon, dan barang siapa yang dalam kondisi marid. Apa marid? Sakit, ya. Au ala safarin, atau sedang dalam perjalanan, ya, safar ini termasuk, ya. Fa'iddatum min ayyamin ukhar, kalau tidak sanggup untuk berpuasa, maka hendaklah diganti dengan hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra, Allah menginginkan untuk kalian kemudahan, wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Bapak Ibu, kalau kita renungkan ayat ini, kalau tujuan dari puasa itu untuk menyiksa kita, harusnya yang sedang musafir, yang sedang sakit, pasti disuruh dipaksa untuk apa? Puasa, kan? Tapi karena Allah memang mensyariatkan puasa ini bukan untuk menyiksa, ya, apalagi istilah orang kitanya dikerjain gitu, bukan. Itu ada hikmahnya, yang sudah pasti kalau taat kita mendapatkan pahala. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada orang yang sakit, dengan wasilah puasa malah dengan izin Allah diberikan apa? Kesembuhan. Ya, dan banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Jadi ini puasa sekali lagi bukan untuk memberatkan. Ini sering muncul di masyarakat kita psikologis, seakan-akan puasa itu berat. Ya, enggak. Puasa itu Masya Allah. Apalagi kita orang-orang di Indonesia, alhamdulillah, rata-rata berapa jam kita puasa ini? Ya, kayaknya nggak sampai 15 jam, ya kan? Tapi saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain, itu ada yang sampai 18 jam. Bahkan lebih dari 18 jam, ya kan? Nah, ini di kita alhamdulillah, ya. Jadi ini Allah jelaskan, Allah tidak menginginkan kesulitan, ingin mudah. Makanya kalau yang musafir dan memang nggak kuat, yang sakit dan memang nggak kuat, maka dibolehkan. Tapi nanti jangan lupa untuk diganti di hari setelah Ramadan, ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah, dan hendaklah melengkapi, menyempurnakan hitungan,
walitukabbirullah, dan bertakbir. Jadi nanti selesai kita Ramadan, baik 29 hari atau 30 hari, maka disunnahkan untuk memperbanyak bertakbir. Takbir ini tanda apa? Kemenangan, ya. Ala ma hadakum, atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa pandai bersyukur. Di ayat 185 ini, yang pertama, kata Ramadan, orang-orang Arab mereka menamai bulan sesuai dengan kondisi. Ya. Jadi kalau sekarang kita ke negara-negara Arab, ini sedang musim panas. Dan puncak-puncaknya panas ini bulan-bulan sekarang. Nah, makanya mereka menamai bulan ini dengan apa? Ramadan. Ya. Dulu fil jahiliyah, kata Imam Asy-Syaukani, inna ismahu fil jahiliyah, nama bulan Ramadan sebelum datangnya Islam di masa jahiliyah disebutnya apa? Natiq. Natiq. Setelah datang Islam dirubah namanya menjadi apa? Ramadan. Tujuannya apa? Ramadan ini adalah panas yang membakar. Di bulan Ramadan ini harapannya orang muslim bakar-bakaran. Tapi yang dibakar apa? Dosa. Ya, ini jangan salah nih, kadang-kadang ada yang bakar di bulan Ramadan malah petasan. Jangan, ya. Yang dibakar malah apa? Az-zunub. Cara bakarnya dengan apa? Perbanyak melakukan amal soleh. Kita puasa, kata Rasulullah, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain bisa menjadi apa? Kafarah, perontok dosa. Ya, termasuk tadi malam kita sholat tarawih, kata Rasulullah apa? Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya. Jadi ini bulan Ramadan, bulan kita menggugurkan dosa-dosa kita, makanya namanya bulan Ramadan dibakar. Dibakar semua dosa-dosa kita. Dan kalau sudah dibakar, mudah-mudahan nanti selesai dari bulan Ramadan, kita dosa-dosanya rontok semua, bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Kemudian dari ayat 185, para ulama juga menyimpulkan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Jadi sebisa mungkin yang paling kita prioritaskan perbanyak setelah puasa adalah memperbanyak membaca apa? Al-Quran. Baik memperbanyak jumlah hatamannya, atau boleh juga orang-orang tertentu tadabur, silahkan. Ya, misalkan saya nggak banyak hatamnya, hanya sekali, bahkan nggak sekali, tapi dia lebih ke tadaburnya. Ini dua-duanya insya Allah apa? Baik. Kalau yang banyak tadaburnya, dia mendapatkan keutamaan dari tadabur itu, akan mendapatkan pencerahan-pencerahan yang baru. Tapi kalau orang memperbanyak menghatamkan Al-Quran, dia dapat pahala banyaknya dari apa? Jumlah huruf dan jumlah ayat dan surat yang dia baca. Yang rugi orang lain baca Quran, orang lain tadabbur Al-Quran, dia malah tidak sama sekali bersentuhan dengan apa? Al-Quran. Rugi. Kenapa? Karena Al-Quran ini fid dunya yanfa. Di dunia akan apa? Bermanfaat dan mengangkat derajat seseorang. Ya, kalau ada di antara kita hadir di masjid, ya, tidak ada imam tetapnya, imam rawatib, maka yang berhak untuk maju menjadi imam, Allah muliakan di dunia. Siapa? Ahlul Quran. Yang paling fasih bacaannya, yang paling banyak hafalannya. Kecuali kalau sudah ada imam tetapnya, ya berarti itu yang sudah. Tapi kalau tidak ada, maka itu, ya, syariatnya harus siapa yang paling apa? Nah, kata Rasulullah, ya ummun nas aqra'uhum. Ya, yang mengimami orang manusia jamaah itu harus yang paling minimal fasih bacaannya. Jangan sampai orang misalkan bacanya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jangan, kalau masih ada yang lain dulu. Kenapa? Nah, berarti belum fasih. Walaupun dia nggak sengaja, nggak dibuat-buat gitu. Logatnya, bawaannya masih susah. Kadang-kadang pas belajar rubah bisa, pas ini balik lagi. Nah, yang seperti itu nggak menjadi prioritas, ya. Kemudian yang kedua, di dunia orang-orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran, itu dia kalau meninggal, umpamanya khususnya kalau terjadi gempa, kita kan nggak tahu wabah seperti ini, ya kan?
Tiba-tiba saja, insya Allah, kita harus lockdown, nggak boleh aktivitas ini, nggak bisa kemana-mana karena khawatir dan sebagainya. Itu boleh jadi suatu saat akan ada musibah dan kita meninggal secara berbarengan. Itu dalam syariatnya ketika dikuburkan berbarengan, yang ditempelkan ke liang lahat itu harus ashabul Quran dulu. Ya, misalkan nih ada 10 orang. Ya. Karena saking banyaknya dikumpulkan bareng-bareng, maka yang nempel ke liang lahat adalah harus mereka yang paling apa? Banyak hafalan Al-Qur'annya. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika perang Uhud, ya. Kaum muslimin kurang lebih ada 70 orang yang meninggal. Ya. Itu mereka sudah dimasukkan ke liang lahat, ya kan? Rasulullah tanya, jangan main kubur-kubur aja. Nah, bahasa kita gitu, ya. Kemudian Rasulullah tanya para sahabat, man aktsaruhum akhdan lil Quran? Siapa di antara orang-orang yang mati syahid ini gara-gara perang Uhud yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya? Nah, kata Rasulullah, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dia yang paling mengarah ke kiblat dan menempelkan mukanya kemana? Ke tanah, ke liang lahat. Ya, ini kemuliaan yang Allah berikan di dunia, termasuk kalau ada pemilihan-pemilihan yang diangkat jadi pemimpin dari mulai level yang paling rendah sampai yang paling tinggi, idealnya memang ahlul Quran itu adalah mereka yang paling diprioritaskan. Ya, jadi kalau ada 2 calon yang kita pilih, satu ahlul Quran, satu bukan, maka secara syariat sebetulnya orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya, lebih paham, itu harus dahulukan. Kenapa? Nggak mungkin seorang pemimpin yang dia membaca Al-Quran, apalagi dia paham isi kandungan, berkhianat kepada kaumnya, nggak mungkin. Karena tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang mengatakan berkhianat itu adalah kebolehan. Semua dicela oleh Al-Quran. Apalagi berbuat apa? Zalim. Jangankan kepada orang lain, kepada diri sendiri saja apa? Tidak boleh, ya. Nah, makanya ini kemuliaan di dunia. Kemudian yang kedua, orang-orang yang rajin berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya di dunia, di alam kuburnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nih yang rajin baca Quran sampai alam kubur itu masih tetap dapat pahalanya. Sebagaimana dikisahkan oleh Ibnu Abbas dalam kitab ini Fathul Qadir yang ditulis oleh Imam Syaukani, ini kejadian di masa Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, kharaja ba'du ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah. Ya. Yang namanya perjalanan dulu beda dengan sekarang. Kita saja yang pakai mobil, ya kan? Mobilnya ber-AC, bahkan yang naik kendaraan umum pun sekarang bis-bis itu Masya Allah, ada kasurnya, ada apanya. Berhenti nggak di rest area? Berhenti. Jarang ada yang perjalanan sekaligus langsung, jarang. Karena perjalanan itu senikmat apapun ada capeknya. Mereka berhenti dan para sahabat itu kemana-mana bawa pedang dengan bawa busur. Ada di antara mereka yang busurnya itu nempel ke tanah dan mereka tidak menyangka kalau itu kuburan. Ternyata dari kuburan itu, kata Ibnu Abbas, faidza insanun yaqra'u suratal mulk. Ternyata ada manusia yang dia membaca surah Al-Mulk, dan itu kuburan ternyata. Hatta khatamaha, sampai dia menghatamkan. Jadi dari awal, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Padahal di kuburan ada yang jualan speaker, nggak apa-apa? Nggak ada, ya kan? Karomah ini, ya kan? Orang masuk kuburan, jangankan dia bisa berangkat sendiri, apalagi bisa beli ke alat elektronik. Dia masuk kuburan saja diantar orang apa pergi sendiri? Diantar orang. Tapi ini ashabul Quran, pecinta Al-Quran, ahlul Quran dimuliakan oleh Allah. Boleh jadi dia meninggalnya sudah lama, bertahun-tahun, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ketusuk gitu. Ya, nggak sengaja sahabat Rasulullah mereka membaca surah Al-Mulk. Kemudian pulang mereka, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini juga yang menjelaskan keutamaan surah Al-Mulk. Kata Rasulullah SAW, hiyal mani'ah. Kalian harus tahu para sahabat-sahabatku, surah Al-Mulk itu termasuk
Surah yang kalau kita sering baca, apalagi diamalkan, dipahami maknanya, itu termasuk yang akan menjaga kita. Al-mani'ah, menjaga. Ya, wal munjiyah, dan yang menyelamatkan min azabil qabri, daripada apa? Azab kubur. Kata para ulama, kalau ini dia orang membaca satu surah Al-Mulk, bagaimana dengan seseorang yang dia sering menghatamkan Al-Quran, dia baca dari surah Al-Fatihah sampai surah apa? An-Nas. Berarti dia dapat keutamaan yang lebih daripada hanya orang yang memang umpamanya dia hanya senang dengan surah Al-Mulk, dia ulang-ulang baca. Ya Allah, ya. Ini di mana? Kuburan. Dan nanti di akhirat, ketika semua manusia dibangkitkan dari padang mahsyar, Ahlul Quran itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya mereka akan dikalungkan yang namanya disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tajul waqar, mahkota kemuliaan. Dalam riwayat lain disebutnya tajul karamah, ya, mahkota yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Ahlul Quran, orang-orang yang rajin. Dan jangan berpikir bahwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umumnya kita memahami Ahlul Quran itu hanya anak-anak kita yang belajar di pesantren tahfiz. Itu sudah insyaallah la syakka fihi, tidak bisa diragukan lagi, karena mereka sepanjang malam sampai ngigaunya juga ngigau apa? Al-Quran, tidurnya bersama Al-Quran. Bahkan kadang-kadang saking capeknya Quran itu nempel sampai ke bawah apa? Tidur. Dan kita termasuk yang membaca terbata-bata, bahkan baru mulai belajar. Yang penting itu adalah niat dan kesungguhan kita dan usaha yang paling maksimal. Itu insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam apa? Ahlul Quran. Ya, jadi jangan berkecil hati, dan Rasulullah sudah menyampaikan kalau orang yang mahir itu ma'asafaratil kiramil bararah, memang dia disebut-sebut di hadapan makhluk Allah yang paling mulia, itu siapa? Malaikat. Tapi kata Rasulullah, wa yata'ta, kalau ada orang yang masih yata'ta, susah gitu, dia ulang-ulang itu tempe sa, itu dia dapat syaqalahu ajrani, dapat 2 pahala. Ya, jadi orang kalau masih ngulang-ulang bukan itu, ulang itu dia dapat 2 pahala. Jadi orang yang belajar Al-Quran, jangankan yang mahir, yang baru belajar saja dia dapat pahala yang besar. Dan bahkan bukan hanya khusus untuk orang ini, sampai kedua orang tuanya itu nanti akan mendapatkan apa? Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk dipakaikan pakaian, dan sama juga dipakaikan mahkota, ya. Jadi orang yang rajin interaksi dengan Al-Qur'an, ya, di dunia bermanfaat, dimuliakan oleh Allah, di alam kubur dijauhkan dari azab kubur, dan di akhirat dia akan diberikan kemuliaan berupa apa? Mahkota yang langsung akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghormatan. Kemudian di ayat yang 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza, dan apabila sa'alaka, bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hamba-hambaku, anni, tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini apa? Apa qarib? Dekat. Ya. Dan ini sababun nuzulnya, sahabat bertanya, Rasulullah, apakah Allah itu ba'idun, jauh, ya? Kemudian apa? Atau qaribun, apa qarib? Dekat. Kalau jauh, kata para sahabat, kami akan berdoa dan suaranya dikencangkan. Ya? Kalau umpamanya dekat, kami akan berdoa dan tanpa perlu harus mengeraskan apa? Suara, perlahan. Nunajihi, munajat itu suaranya pelan gitu. Kalaupun ada, hanya dia sendiri yang mendengar. Tapi kalau yang keras, itu disebutnya fanunadihi, nida. Makanya azan disebutnya nida. Kenapa? Karena harus kencang kalau adzan, ya, supaya apa? Semakin banyak yang dengar, semakin apa? Bagus. Makanya dulu sebelum ada speaker, naik ke atas menara, supaya semua terdengar, ya. Nah, kemudian ujibu da'watad da'i, kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan mengijabah, mengkabulkan dakwah doa ad-da'i, orang-orang yang berdoa, idza da'ani, apabila mereka berdoa.
falyastajibuli, maka hendaklah mereka menjawab, merespon, memenuhi panggilanku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka semua mendapatkan apa? Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat 185 para ulama menyebutnya bulan Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Kalau yang di ayat 186 para ulama menamai bulan Ramadan syahrud du'a, bulan yang paling istimewa untuk apa? Berdoa. Kenapa? Karena orang yang sedang berada di bulan Ramadan sampai dalam ayat 186 itu oleh Allah disebut ibadi, hamba-hambaku, dan semua yang disandarkan kepada Allah pasti baik. Bagaimana tidak baik orang di bulan Ramadan? Siangnya syam, malamnya qiyam. Tidak sedikit yang tadi memperbanyak menghatamkan Al-Quran, tidak sedikit yang banyak bersedekah, tidak sedikit banyak yang menyambung silaturahim, beramal soleh, zikir. Orang umumnya di bulan Ramadan jarang ada yang menyia-nyiakan waktu, kalaupun ada sedikit sekali. Karena umumnya semua orang sedang berlomba-lomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kata para ulama, kalau ada kata ibad dalam Al-Quran, itu menunjukkan hamba, ya, bentuk jama dari kata abdun, dan maknanya hamba ini sedang dalam puncak-puncaknya ketaatan kepada Allah. Makanya hamba Allah yang mulia di ayat lain disebutkan di surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi ibadur rahman. Ya. Kemudian cari nanti silakan ayat-ayat yang ada kata ibad, itu pasti maknanya orang ini, hamba ini, kan semua yang mukmin, yang kafir hamba Allah apa bukan? Ya, yang senang dengan ketaatan, yang rajin dengan kemaksiatan, mereka hamba Allah apa bukan? Tapi khusus untuk di bulan Ramadan, ibadi, hamba-hambaku, mereka orang-orang yang sedang dalam puncak-puncaknya ketaatan. Dan yang kedua, kata para ulama tafsir, silahkan buka di dalam Al-Quran, kalau ada kata wa idza sa'alaka yas'alunaka, itu pasti ada kulnya. Ya, kalau ada yang bertanya yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, atau yang di sini wa idza sa'alaka, jika dia bertanya kepadamu wahai Rasulullah, itu pasti ada awalnya kul. Contoh yang paling gampang surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Lanjutannya apa? Kulil anfal. Ya kan? Atau ayat-ayat yang berdekatan dengan ayat-ayat Syam, ya, tentang Khomer. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Apa kata Allah? Qul fihima ismun kabirun wa manafi'ul. Allah tanya lagi, bahkan ini langsung setelah Ramadan, ya, setelah ayat-ayat tentang Syam, tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Apa kata Allah? Qul hiya mawaqitul linnas. Semua silahkan cari ayat-ayat yang ada yas'alunaka, sa'alaka, itu pasti ada kulnya. Tapi khusus ini untuk doa, khusus untuk doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ada kulnya enggak? Langsung kata Allah, fa inni qarib. Kata para ulama, seakan-akan kalau ada hamba-hamba Allah, apalagi di bulan Ramadan, mereka butuh kepada Allah. Butuh hajatnya supaya dipenuhi. Butuh dosanya supaya diampuni. Ada nggak yang nggak punya dosa di sini? Angkat tangan. Nggak ada ya kan? Ya, itu kata Allah, mereka doa langsung diijabah doanya oleh siapa? Tanpa harus melalui perantara wasilah. Itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala didengar dan akan dijanjikan dengan apa? Ijabah. Hanya pengijabahannya sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yad'u bi da'watin." Tidak ada seorang hamba Allah yang berdoa dengan sebuah doa illa, kecuali akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat yang pertama, la yad'u bi ismin. Tidak boleh doanya itu yang mengandung dosa. Umpamanya kita kesal sama orang, ya Allah mudah-mudahan tersungkur nih, ya itu udah dari awal udah nggak ditolak itu.
Ya, doa-doa mendoakan kejelekan orang, apalagi dia nggak salah misal. Sekalipun salah, yang paling afdal memang dimaafkan. Jadi doa kalau ada dosanya sudah dari awal sudah ditolak oleh Allah. Dan yang kedua, ini yang penting. Ini yang penting. Dan tidak sedang dalam kondisi qati'atur rahimin. Dia sedang memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau kita sedang ada masalah dengan orang tua, sampai mutus tali silaturahim, mau doa sampai ketiak kita ngangkat, itu enggak. Ya, padahal Allah malu kalau kita ngangkat tangan, selesai doa nggak diijabah, nggak dimalu Allah. Ya, malu kalau sampai menolak. Tapi kalau ada yang masih memutuskan tali silaturahim, apalagi dengan saudara, adik kakak, seibu, sebapak, atau beda bapak satu ibu, atau beda ibu satu, itu harus segera disambung. Kalau enggak doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Kalau orang doanya bukan dosa, tidak sedang dalam kondisi memutuskan tali silaturahim, apa kata Rasulullah SAW? Allah akan kabulkan doanya melalui 3. Ya, diijabah sesuai dengan yang dia minta dalam doanya, cash Allah kasihkan di dunia. Apa doa? Ya Allah, cakep banget ini mobil Alphard, ya Allah. Gitu ya kan? Ada yang langsung dijabah, tiba-tiba diantar sama orang. Bapak kemarin masukin bekas kopi itu ya ke kardus, ini dapat hadiah, padahal kita kepikiran. Nah, ini yang langsung tuh. Ya, ada tetangga saya dapat tuh. Betulan, tapi memang yang segini 1.100.000, tapi boleh jadi karena doa tuh Allah balas langsung. Atau yang kedua, wa yadakhiruhu fil akhirah, ditabung untuk akhirat. Jadi nggak Allah kasihkan di dunia, ditabung untuk kapan? Di akhirat, ya. Kemudian yang ketiga, yasrifu anhusu, dipalingkan, dijauhkan dari orang ini keburukan, mislaha, yang senilai dengan doa yang dia minta. Misalkan kita doa, ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kepada saya jelang lebaran ini 500 juta. Ya, padahal kita ada takdir yang lain, kita sakit. Dan sakit ini kalau berobat ke dokter, ya, berobat sampai dioperasi apalagi bolak-balik umpamanya habis 500 juta. Allah ganti, dia tidak jadi sakit, tidak dikasih uang 500 juta, Allah berikan dia kesehatan. Ini disebutnya pengijabahan dengan cara yang ketiga. Jadi orang yang berdoa harus yakin doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba nanti ketika tilawah membaca Al-Qur'an, baca. Tidak ada cerita tentang nabi, pasti berdoa. Nabi pertama, manusia pertama Nabi Adam. Begitu turun dari surga karena melanggar dan sudah digariskan takdirnya oleh Allah, makan buah khuldi, ngapain? Doa. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ke bawahnya lagi, ya, Abul Anbiya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disunatnya aja umur 80 tahun. Dalam riwayat disebutkan bil kudum, pakai kampak. Bayangkan sunatnya pakai kampak. Ya kan? Karena memang orang dulu besar-besar. Umurnya juga panjang-panjang. Kalau kita wih disunat pakai kampak, ini sebelum disunat udah lari duluan. Ya kan? Ini udah tua, punya istri, nggak diberikan keturunan. Tapi Nabi Ibrahim nggak pernah berhenti doa. Rabbi habli minas, termasuk kita nih, ya, doa kalau ingin punya keturunan salih, tiru doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas. Itu berpuluh-puluh tahun kali, sampai Nabi Ibrahim itu sudah gak mungkin secara medis dia punya keturunan, sudah tua, dan istrinya juga sudah semakin, sampai akhirnya nikah lagi deh, ya, dengan harapan ingin punya keturunan. Ternyata dari istri pertama juga nggak punya keturunan, dari istri kedua juga, aduh ini nggak ada tanda-tanda hamil, tapi nggak berhenti berdoa, Rabbi habli, sampai Nabi Ibrahim dikejutkan oleh Allah, ya. Dan ini didokumentasikan dalam Al-Quran. Beliau kaget, ya, tiba-tiba istrinya apa? Hamil dan melahirkan. Sampai Nabi Ibrahim berdoa, alhamdulillahilladzi wahabari alal kibari Ismail. Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur saya walaupun kibar, apa kibar? Udah tua renta gitu.
masih diberikan keturunan oleh engkau yang bernama siapa? Ya Allah. Ya, padahal secara medis sudah tidak mungkin punya apa? Keturunan. Namun kalau yang bapak-bapak sampai kapanpun nggak ada batasnya, limit yang ada. Yang jadi masalah istri kita. Ya, sekarang itu kalau sudah di atas 40 itu bukan yang mau lahiran saja yang takut. Dokternya yang mau ngelahirin juga takut. Ya kan? Termasuk perempuan itu 45 itu umumnya sudah stop itu masa produksinya. Kalau yang laki-laki sampai 80 tahun, 100 tahun juga masih bisa produksi. Yang jadi masalah istri. Mereka ada batasnya. Nabi Zakaria juga sama, udah tua, ya, tapi tetap apa? Berdoa. Nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim, ya, dilempar ke dalam apa? Panasnya api oleh Namrud, karena dianggap apa? Membangkang. Nabi Ibrahim, bayangkan, Bapak bisa kebayang, yang namanya api, kalau kena panas apa enggak? Itu sudah sunatullah pasti. Tapi Nabi Ibrahim karena harapannya besar kepada Allah, nggak sia-siakan, dia doa aja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man. Diulang-ulang, begitu dilemparkan, Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, engkau ini memang hukum asalnya panas, tapi khusus nih karena Nabi Ibrahim ini doa terus, hasbunallah, dingin. Dan tidak hanya dingin, karena kalau dingin kata para ulama bisa jadi beku. Makanya Allah tambahkan wasalaman, dinginnya yang membuat orang selamat. Karena kalau panas, terlalu panas juga berbahaya, membakar. Kalau dingin, kedinginan juga bisa jadi apa? Makanya kata Allah, kuni bardan wasalaman. Dinginnya bukan yang membuat Nabi Ibrahim jadi beku. Dan ini juga termasuk mukjizat Al-Quran ala Ibrahim, terhadap Nabi Ibrahim. Nabi siapa lagi? Coba sebutkan. Nabi Ayub, kurang apa penyakitnya? Istrinya banyak itu. Istrinya banyak. Tiba-tiba minta cerai semua. Gimana nggak minta cerai? Tidur dengan orang yang semua anggota badannya ada penyakit dan bau. Ya, sampai ada apa? Binatang-binatang kecil itu nempel. Tapi Nabi Ayub sabar. Ya, doanya ya Allah nggak minta sembuhkan nggak? Rabbi inni masaniyal dur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa madarat ini, sedangkan engkau adalah yang maha apa? Rahman, yang maha pengasih. Itu doanya nggak minta kesembuhan. Apa kata Allah? Pukulkan. Ini secara logika juga kadang-kadang ikhtiar kita itu nggak sesuai. Tapi memang kalau Allah mau mengizinkan, pukulkan, nanti akan keluar air, usapkan air itu, dan ternyata betul sembuh. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Yunus. Keluar lagi namanya. Semua yang ada di perahu itu dimasukkan namanya. Tapi Nabi Yunus lagi yang keluar. Sampai akhirnya dilemparkan dari perahu, masuk ke dalam perut apa? Allah. Kalau masuk ke dalam perut, harusnya secara logika kita, ya, sunnatullah yang umum, gimana tuh orang? Hancur. Tapi Nabi Yunus alaihissalam tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Sampai dalam kondisi yang paling terjepit pun berdoa. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Akhirnya bahasa kitanya, kalau para ustadz, para kiai menjelaskan itu, tiba-tiba perutnya sakit perut kali dia. Mangap kegedean. Keluar siapa? Itu sebetulnya cara Allah. Karena memang Nabi Yunus apa? Berdoa. Ya. Nabi siapa lagi? Nabi Musa. Nabi Musa itu dikejar-kejar oleh Fir'aun. Dari awal juga sudah dikejar-kejar. Kejaran pertama, gara-gara Nabi Musa itu, ada dua orang berantem. Satu dari Kipti, satu dari kaumnya dia, Bani Israel. Dia tolong, gak niat bunuh. Ditarik, tuk. Ternyata karena Nabi Musa itu, kalau kata ulama tafsir, satu orang tapi tenaganya 10. Ya, dia gak sengaja, tuk, sampai mati. Ya, dan gimana tenaganya kuat, tinggalnya di sana Fir'aun. Makanannya paling bergizi semua. Ya, dia kan dari kecil di mana? Di sana Fir'aun. Akhirnya dikejar-kejar oleh penduduk Mesir. Ini Musa sudah pendatang, harusnya dia dibunuh. Sekarang macam-macam sama orang kita. Pergilah dia ke Madian. Pulang dari Madian, dapat wahyu suruh dakwah kepada Fir'aun, dikejar-kejar sampai ke ujung laut. Apa Nabi Musa lakukan? Rabbi najini min fir'auna wa qaumih.
Ya Allah, selamatkan aku dari Fir'aun dengan apa? Kaumnya, bala tentaranya. Secara logika. Kalau kita sudah mentok depan laut gitu, apa yang kita lakukan? Udah nih, wassalam. Umumnya jangan doa. Ya, doa. Sampai detik-detik terakhir yang secara logika kita nggak mungkin doa. Ini akhirnya apa? Tiba-tiba laut apa? Kata Allah, pukulkan tongkat. Orang tongkat pakai mukul laut secara akal gimana? Laut kan luas, tongkat segede gini, kira-kira gimana? Tapi itulah Allah Subhanahu wa taala, begitu Nabi Musa dengan pengikutnya mereka yang beriman nyebrang, lautnya jadi kering. Giliran Firaun dia mau masuk, malah airnya apa? Pasang lagi. Sampai sekarang itu didokumentasikan. Dan ini supaya menjadi peringatan, jangan tiru Firaun, tiru siapa? Nabi Musa, ya. Kemudian Nabi Isa, sama Nabi Isa. Masa Nabi Rasul nggak ada tanda-tandanya? Cobalah minta ke Allah kirim makanan-makanan yang enak. Kalau turun dari langit kan biasanya makanan apa? Enak. Makanya ada surah apa? Al-Maidah. Doa Nabi Isa. Ya, doa Nabi Isa. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink wa anta khairur raziqin. Doa Nabi. Dan doanya Nabi karena mereka orang paling soleh, dikabul oleh Allah. Turun makanan. Tapi mereka memang niatnya nguji bukan untuk beriman. Setelah itu malah kufur lagi. Ya. Kemudian termasuk Nabi Soleh, sama. Masa Nabi nggak ada tanda-tandanya? Coba itu Nabi Soleh itu ada bukit tuh kecil. Kalau bisa anak unta keluarin deh, San. Keluarin. Doa Nabi Musa, keluar apa? Anak unta. Tapi kata Nabi Soleh, tolong, ini karena unta ini minumnya banyak, kita bagi. Kalau ngambil air pagi buat kita, sore unta. Kita jangan ada yang ngambil. Diuji oleh Allah. Pas giliran unta, mereka butuh air. Dan mereka malas ngambilnya ketika sebelum giliran apa? Padahal sudah dikasih isyarat. Kan dulu yang minta supaya dikeluarkan anak unta siapa? Mereka kesel. Giliran ngambil, airnya udah tinggal dikit terus. Akhirnya untanya apa? Digorok oleh mereka. Allah ingatkan mereka, ini unta bukan unta sembarangan. Ini untanya siapa? Naqatallah. Untanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan apa? Fadamdama alaihim, langsung digoncangkan bumi itu. Karena dulu mereka yang minta, dan ini keajaiban doa. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ini para nabi, para rasul, orang-orang yang soleh, dan puncak-puncaknya orang soleh, mereka rajin berdoa, ya, mereka senang berdoa, gemar berdoa, termasuk nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari sejak bangun sampai tidur lagi, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya ada doanya. Dan yang ingin membaca bagaimana doa-doa yang maksur dari Rasulullah, bagaimana membuka kalau kita umpamanya punya baju baru, masuk rumah, keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, itu semua sudah dihimpun oleh Imam Nawawi. Nama kitabnya Al-Azkar, ya. Nama kitabnya apa? Al-Azkar. Itu lengkap doa dari mulai yang aktivitas harian, yang musim-musim tertentu, dihimpun oleh Imam Nawawi dengan riwayat-riwayatnya. Doanya semuanya bersumber dari siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makanya kita di bulan Ramadan, renungan kita di ayat 186, pastikan perbanyak berdoa. Hajat apapun, baik untuk kebaikan dunia, apalagi untuk kebaikan akhirat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi khususnya di hari Jumat, ya. Hari Jumat sore itu jangan disia-siakan, karena itu kemuliaan yang berkumpul banyak di situ. Hari Jumat sore itu termasuk yang makbul. Kita sedang berada di bulan Ramadan dalam kondisi puasa, jadi kemungkinan besar akan dikabulkannya itu besar. Apalagi umpamanya antara azan dengan iqomah kita dalam kondisi puasa, itu lebih besar lagi kemungkinan untuk dikabulkan. Apalagi di sepertiga malam, waktu-waktu sahur, ya. Makanya saya termasuk yang menganjurkan kalau bisa TV matikan. Karena umumnya kita kalau depan TV itu sudah keenakan. Yang tadinya udah bentar lah ini biar nggak ngantuk gitu kan. Nah, tayangannya biasanya kita nggak cukup sejam duduk.
Padahal kalau kita pakai doa, ya Allah, itu boleh jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu kita lewat doa-doa kita, ya. Nah, makanya di ayat 186 ini, bulan Ramadan adalah syahrul doa. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apapun selama itu baik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan kita memperbanyak berdoa, memperbanyak membaca Al-Qur'an, memperbanyak amal-amal ibadah yang lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dan keberkahan dengan adanya bulan Ramadan ini. Dan insya Allah setiap kita nanti yang keluar dari bulan Ramadan, mudah-mudahan seperti bayi yang baru dilahirkan, karena dengan siam, dengan qiyam, tilawah Quran, sedekah, silaturahim, hadir di majelis ilmu, itu semuanya bisa menjadi kafarah penggugur dosa. Dan insya Allah ini sekali lagi saya mengajak diri sendiri dan kita semua, para jamaah sekalian, baik yang hadir di majelis ataupun yang berada di Zoom virtual, mudah-mudahan kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an dan berdoa, terlebih ini di bulan Ramadan. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kami jazakallahu khairan Ustaz. Kami buka untuk pertanyaan. Kami berikan kesempatan kepada jamaah yang ada di masjid terlebih dahulu, yaitu 2 pertanyaan. Kemudian baru kita akan buka pertanyaan di online, 2 pertanyaan juga, sehingga kita karena waktunya terbatas, sehingga kita akan batasin 2 pertanyaan untuk di masjid dan 2 pertanyaan yang di online. Bapak-bapak yang akan bertanya untuk di Masjid Al-Ikhlas, dipersilakan. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apa syarat-syarat untuk terkabulnya doa? Terima kasih. Ya. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Ya. Syarat dikabulkannya doa tadi 2 yang disebutkan, di antaranya tidak boleh doanya yang mengandung dosa, kemudian tidak sedang silaturahim. Kemudian yang ketiga, perhatikan adab-adab doa. Sebisa mungkin, apalagi kita betul-betul butuh, ya, ingin betul-betul dikabulkan oleh Allah, menghadap kiblat. Kemudian dalam kondisi suci berwudu, ya. Kalau umpamanya yang hadas besar, adus dulu. Nah, orang kita bilangnya adus, ya. Nah, mandi dulu, ya. Kemudian ketika mengawali doa, perbanyak ucapkan memuji Allah. Ini termasuk, jangan doa langsung main langsung aja. Rasulullah bahkan pernah tegur seorang sahabat, doa dia langsung aja, ya Allah, minta apa gitu, ya. Tapi kita awali dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin, bahkan panjang, ya, hamdan syakirin, atau apapun yang lain yang kita apa, pokoknya kita puji Allah, sebutkan asmaul husna, sifat-sifat Allah khususnya yang ada kaitannya dengan doa. Kemudian juga jangan lewatkan membaca salawat dan salam kepada siapa? Rasulullah sallallahu. Baru setelah itu, ya, lihat nanti doa-doa yang dibaca oleh para imam di Masjidil Haram, itu panjang muji Allahnya itu, ya. Termasuk doa yang maksur terkait dengan doa qiyamul lail itu panjang. Ya, ya Allah, Engkau ini adalah Robnya kita, Robnya para malaikat, Robnya terus, ya. Karena kita kalau umpamanya bawa proposal nih, Pak, proposal itu, kira-kira gimana tuh yang kita minta proposal? Datang udah. Kata para ulama kira-kira gitu. Walaupun bagi Allah sebenarnya ada, tapi adabnya supaya doa kita makbul gitu. Alhamdulillah, perbanyak gitu. Salawat kepada baru, dan sama di akhir juga akhiri dengan alhamdulillah dan membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian perbanyak amal soleh, ya, dan adab-adab yang lain yang disebutkan. Ini sebagai penyempurna supaya doa kita, ya, dekat untuk dikabulkan kepada Allah, ya. Awali dengan adab-adab yang seperti itu, ya. Dan sebisa mungkin memang kata Rasulullah, kalau berdoa harus yakin. Jangan, ya Allah, kalaulah Engkau kabulkan, alhamdulillah, kalau enggak apa-apa ya Allah. Yang kayak gini jangan, kata Rasulullah. Ud'u wa anta muqinun. Berdoa dan engkau dalam kondisi apa? Yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ya. Terima kasih Ustaz. Cukup jelas, ya, Mas. Baik, sekali lagi untuk di jamaah masjid,
Al-Ikhlas kita kasih kesempatan satu pertanyaan lagi. Ada yang mau bertanya? Silakan. Bapak, Ibu ada nggak ya? Ada? Nggak ada ya? Kita akan coba buka pertanyaan untuk teman-teman yang di online. Kita persilahkan jika ada yang perlu diperjelas atau mau dipertanyakan kepada Ustadz, kami persilahkan baik melalui chatting maupun langsung. Mungkin lebih jelas langsung kali ya. Dipersilahkan. Dibantu siapa Ustadz? Ada yang bertanya? Sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada nih kedengaran. Ya. Ya, silakan Pak. Oh iya. Ya. Ya, ini malam Lailatul Qadar itu selalu ada atau itu hanya bersifat situasi ya. Jadi kalau misalnya berarti itu bersifat umum atau gimana? Kalau misalnya begini, kalau misalnya saja tanggal 27 itu terjadi malam Lailatul Qadar gitu ya. Maka semua yang beribadah pada saat itu hanya berupa sholat tarawih atau berupa Al-Quran itu akan mendapatkan pahala seperti itu, atau mereka yang menghadang saja. Jadi misalnya mereka yang panjang malam. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, langsung Ustaz. Terkait dengan malam Lailatul Qadar, ini pasti ada. Hanya kapannya tidak ada yang bisa memastikan. Tapi kata Rasulullah SAW, iltamisuha, cari oleh kalian fil ashril awakhir, 10 hari terakhir. Ya, jadi yang kemungkinan besar dan ini yang diyakini betul oleh para ulama berdasarkan riwayat-riwayat itu 10 hari terakhir. Makanya di ayat 187 akhir daripada ayat tentang siam itu kita dianjurkan ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya, memang dianjurkan 10 hari terakhir ini i'tikaf. Kenapa? Karena orang yang i'tikaf itu sama dengan mencari malam Lailatul Qadar, pendekatannya dengan menjaring bukan mancing. Ya. Kita nih mau nyari ikan pakai pancingan. Kalau umpamanya mancingnya kailnya cacing, agak cepet tuh ikan. Kalau pakai gedebok pisang, aduh, ikan juga sepet-sepet gini mah gak enak kan? Jauh. Nah, ini kalau yang umpamanya tadi tuh nggak itikaf, itu sama kayak mancing. Kadang-kadang sih kita sudah kepedean mancing ya kan, lempar, tek, wah gede nih. Pasti tarik ternyata apa, plastik. Nah, itu orang yang mengupayakan malam Lailatul Qadar tapi ibadahnya keputus-putus. Ya, nggak itikaf, itu kemungkinan dapat ada. Nah, ini termasuk sebetulnya amalan yang paling minimal kata para ulama, sebisa mungkin jangan sampai ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sholat maghribnya kelewat berjamaah, sholat isyanya kelewat berjamaah, sholat subuhnya kelewat berjamaah. Karena yang masih melaksanakan ini insya Allah masih masuk. Karena malam Lailatul Qadar itu jenjang waktunya ya, putaran waktunya dari mulai ghurub sampai matla'il fajar. Jadi orang yang beribadah dari masa itu insya Allah masuk. Hanya tadi, kalau orang yang i'tikaf, kemungkinan besarnya sangat tinggi. Orang kan kalau kita pakai jaring nyari ikan ya kan, masa dari segede ini jaring nggak ada satu ikan pun yang nyangkut gitu. Tapi tadi kalau mancing itu kadang-kadang tadi kita kayak dapat ikan gede ternyata malah sampah gitu. Nah, makanya dianjurkan, dan ini termasuk amalan yang dilakukan oleh Rasulullah, istri-istri beliau, para sahabat, bahkan istri beliau setelah beliau wafat ya, mereka i'tikaf, bahkan dikenal di zaman sahabat itu mendirikan tenda-tenda supaya fokus ibadah. Kalau ada orang lalu lalang lewat, mereka sendiri, dia sendiri fokus dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pun memang kalau ingin mendapatkan keutamaan, anjurannya adalah i'tikaf. Syukur-syukur kalau bisa full 10 hari. Ya, dan ini ada bapak-bapak di Cilandak Timur, dulu saya tinggal di masjid kurang lebih 4 tahun, selalu setiap tahun
Dia datang dari Lampung, ASN. Sengaja menjadwalkan cutinya bukan untuk liburan, tapi beliau mengambil untuk bisa i'tikaf 10 hari full. Dan yang lebih hebat dari itu, HP-nya dimatikan. Nggak dibuka sama sekali. Ya, dan ini istrinya dan keluarganya menurut saya hebat, bukan hanya bapak ini. Ya kan? Karena nggak mungkin kalau umpamanya dia mampu, istrinya ngomel-ngomel atau komen atau anak-anaknya nggak terima, kan jadi masalah juga. Ini sabar dua-duanya dan insya Allah dapat pahala. Misalkan karena istrinya nggak bisa i'tikaf dan sebagainya, baru pulang setelah sholat id, baru dinyalakan HP-nya, pulang kampungnya. Nah, orang-orang yang seperti ini dia menjaring malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kayak kita ya yang umum, karena memang masih ada kesibukan ngantor, kerja, ke pasar, kemana gitu ya, nah, disebutnya masih i'tikaf ngalong. Ya, habis isya datang gitu kan, beberapa jam bahkan ada. Tapi itu alhamdulillah masih lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Pokoknya pastikan di 10 hari terakhir ini perbanyak amal soleh. Termasuk kalau umpamanya masjid nggak memungkinkan i'tikaf, ya di rumah perbanyak amal soleh, baca Quran. Dan Rasulullah SAW kalau selain 10 hari terakhir biasanya kalau bangun tahajud nggak bangunkan dulu keluarganya, sholat dulu beliau. Kalau ada menjelang subuh masih ada waktu baru bangunkan. Tapi kalau di khusus 10 terakhir apa? Aiqadha ahlahu. Beliau begitu bangun langsung juga ikut membangunkan siapa? Keluarganya. Ya, jadi ini kita kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar sebisa mungkin jangan mancing. Ya, kayak ngalong tadi itu masih kemungkinan mancing. Walaupun alhamdulillah kalau emang itu bisanya nggak ada masalah. Ya, kata para ulama usul fikih, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalau kita nggak bisa dapat semua, jangan ditinggalkan semua. Kayak tadi kan 10 hari full kita nggak bisa. Pagi, siang, malam pokoknya ada di masjid, itu kan nggak bisa. Jangan sampai malam kita bisa 2 jam, 3 jam juga nggak dilakukan sama sekali. Nah, mudah-mudahan itu bisa menjadi sarana kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena umumnya orang i'tikaf di masjid rata-rata ibadah, kemungkinan untuk dapatnya besar. Ya, kalau yang lain bisa jadi dapat, bisa jadi enggak gitu. Wallahu ta'ala gitu ya. Baik. Untuk teman-teman online Ada satu lagi, Pak. satu lagi, silakan Pak. Ada satu dari pertanyaan dari Pak Sigit, Pak Heri Satyana. Ya. Izin bertanya, Ustaz, waktu yang lebih baik atau lebih utama untuk beritikaf dan tempat itikaf? Ya. Waktu, ini masalah waktu yang lebih Dan utama. tempat ya. Dan Ya. tempat. Ustaz. Waktunya i'tikaf boleh kapan saja, bahkan di luar Ramadan. Walaupun dalam mazhab Hanafi memang mensyaratkan harus kondisi puasa, tapi jumhur ulama puasa tidak puasa orang kalau datang ke masjid walaupun hanya duduk sebentar. Misalkan kita mau ke masjid wudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat keluar lagi, kalau niat i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Ya, insyaallah dapat pahala i'tikaf. Kemudian yang kedua, memang i'tikaf syaratnya harus di masjid. Ya, dan apa masjid dalam terminologi fikih para fuqaha? Makanun yusalla fihi shalawatul khams. Tempat di mana di situ dilakukan salat 5 waktu. Ya, makanya nanti ada perdebatan panjang, termasuk ini di kantor-kantor sering ditanyakan. Kan di kantor-kantor itu rata-rata ada masjid, tapi ada yang keputus waktu satu salat subuh. Karena maghrib isya biasanya masih ada yang nahan pulang ya kan, daripada macet, udah sekalian habis isya biar tenang gitu. Nah, kemudian ini yang subuh nih, yang kadang-kadang kalaupun ada yang tugas kadang-kadang kan nggak bangun juga. Maksudnya suka ada yang kelewat. Nah, ini gimana nih? Padahal syaratnya disebut masjid kalau dilakukan di situ sholat 5. Walaupun bangunannya nggak ada mihrabnya, yang penting di situ sholat 5 waktu itu sudah masuk kategori masjid. Di kita umumnya dibedakan ada masjid, ada musola, ada tajuk, ada surau gitu. Itu hanya istilah di kita. Pokoknya selama di situ ada sholat 5 waktu itu sudah masjid. Walaupun umpamanya asalnya rumah, kayak saudara-saudara kita di Eropa itu umumnya jarang ada masjid berbentuk seperti kita ini ya. Rata-rata mereka komunitas muslim, karena sudah semakin banyak mereka beli rumah ya, atau beli gedung 1 lantai kayak kita di kantor itu di bawah, mereka pergunakan untuk sholat berjamaah gitu ya, seperti itu. Jadi gini, memang yang paling afdol semakin besar masjidnya, semakin di situ banyak jamaahnya, semakin utama. Tapi syaratnya selama di situ ada sholat 5 waktu, insya Allah itu sah untuk beriktikaf gitu ya. Nah, dan memang kalau di bulan Ramadan sebetulnya kita dari sekarang sudah bisa nyicil iktikaf kapan saja. Tapi memang yang paling dianjurkan, ditekankan dan senantiasa diusahakan adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Itu yang paling benar-benar sangat dianjurkan. Harapannya tadi memang supaya kita mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, yang dengan itu sama dengan kita mendapatkan ketaatan kepada Allah 83 tahun 4 bulan. Ada yang di sini umurnya 83 tahun? Nggak ada, ya kan? 10 hari kita mengikhtiarkan dapat 80 tahun 4 bulan. Ya, ini luar biasa, ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita berdoa kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki malam Lailatul Qadar, ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allah taala. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Kami cukupkan sampai di sini untuk pertanyaan. Mungkin di lain waktu bisa saling bersilaturahmi lagi dan bisa bertanya kembali untuk hal-hal yang lain. Baik, Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas dan teman-teman di online, semoga kita bisa belajar dari pagi hari ini untuk thalabul ilmi, yaitu kita bisa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, karena dengan mendekatkan kita dengan Al-Quran itu kita akan dimuliakan oleh Allah di dunia, di alam kubur maupun di akhirat. Dan jangan lupa kita selalu senantiasa untuk berdoa, karena doa kita akan dan pasti diijabah oleh Allah. Ya, itu yang kita bisa ambil pelajaran pada pagi hari ini. Kita tutup taklim ini dengan khafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami persilakan untuk sholat syuruk 2 rakaat sebelum meninggalkan masjid ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.